Sesi 8 bagian yang ke-1. Pada sesi 8 ini kita akan kembali mempelajari software yang baru, yaitu software Adobe Photoshop. Terakhir kita mencoba belajar membuat brosur tipe 3 lipatan menggunakan Adobe Illustrator, dan kali ini kita akan fokus menggunakan Adobe Photoshop. Tampilannya seperti ini ya. Sedikit memiliki perbedaan ya, dan semuanya hampir sama ya. Tapi ada prinsipnya, kalau Adobe Illustrator itu software berbasis vektor, sedangkan Photoshop berbasis bitmap. Apa itu bedanya? Nah, misalnya ya, saya mempunyai gambar seperti ini. Ini adalah gambar yang berbasis vektor ya. Jika saya memasang gambar berbasis bitmap misalnya, saya tambahkan, saya punya logo smile bug dalam bentuk bitmap ya. Anda bisa lihat bahwa logo ini ketika diperbesar dia pecah ya, gambarnya, pixel-pixelnya kelihatan ya. Anda bisa bandingkan di sini. Jika dalam jarak segini nggak terlalu kentara, tapi kalau Anda bandingkan sebelah menyebelah ya, misalnya seperti ini, kita zoom, nah akan kelihatan ya bahwa ini logo yang berbasis vektor ya, ini logo yang berbasis bitmap ya. Nah, jadi kalau Anda ingin membuat gambar-gambar logo, simbol dan sebagainya, sangat dianjurkan Anda menggunakan software berbasis vektor. Tapi kalau Anda ingin memodifikasi gambar foto, Anda bisa menggunakan software berbasis bitmap, dalam hal ini Adobe Photoshop ya. Nah, Anda bisa menggunakan modul-modul ini yang kami upload di Moodle ya. Kalau di sini tulis handout kedua, ini sebagai modul tambahan saja, karena modul ini yang kami pergunakan untuk kelas reguler ya. Jadi Anda bisa menggunakannya ini sebagai tambahan referensi. Nah, kita mengacu pada tugas untuk sesi 8 ini ya. Yang pertama ya, tugas sesi 8. Buatlah sebuah wallpaper dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, wallpaper dibuat menggunakan program Adobe Photoshop. Jadi karena kita sudah memasuki Adobe Photoshop, Anda wajib membuat wallpapernya menggunakan Adobe Photoshop. Kedua, wallpaper berisi foto Anda pribadi, dikomunikasikan dengan teks dan gambar background yang telah tersedia. Anda tidak diperkenankan mengambil gambar background dari sumber lain. Nah, ini nanti kita berikan alasannya kenapa ya. 3, wallpaper harus berisi kutipan kata inspirasi, motivasi dari tokoh yang Anda kagumi ya, misalnya dari Thomas Alva Edison ya, dan seterusnya. 4, ukuran wallpaper adalah 1280 x 1024 ya. Yang kelima, Anda bisa kirim gambar wallpaper dalam format JPEG dan PSD ya, melalui Moodle. Jadi kali ini kami butuh Anda kirimkan PSD-nya juga ya. 6, contoh wallpaper yang dimaksud bisa dilihat pada slide berikutnya. Nah, jadi Anda misalnya ya, ini Anda seperti ini, Anda boleh menggunakan background yang kami berikan, boleh juga backgroundnya tidak digunakan ya. Tapi yang jelas ini kami ingin ini foto Anda sendiri. Kenapa kami ingin foto Anda sendiri? Karena jika Anda menggunakan foto public figure, itu akan sangat banyak ya. Anda tinggal buka di internet ya. Anda buka di internet dan Anda pilih misalnya public figure yang tadi ya. Oke, begitu Anda klik langsung keluar semua ya. Jadi Anda, kalau itulah alasan kenapa kami tidak mengizinkan Anda menggunakan wallpaper public figure, dan sebaliknya jika Anda menggunakan foto Anda sendiri itu terjamin keasliannya ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Tahap awal kita perlu belajar mengenali fitur-fitur pada Adobe Photoshop ya. Pertama, Anda bisa buka, ini saya tutup dulu. Nah, jika Anda punya tampilan seperti ini ya, kita samakan visualnya dulu. Anda bisa masuk ke window, masuk workspace, bisa buat misalnya di sini saya menggunakan painting ya. Jadi jika Anda ada settingan seperti ini, gunakan yang painting. Ini untuk yang Adobe
Photoshop CS6 ya. Kemudian Anda bisa menggunakan file new ya, karena ini Anda diminta membuat wallpaper dan sesuai dengan tugasnya wallpaper berukuran 1280 kali 1024. Jadi Anda bisa langsung buka, cari yang. Nah, untuk wallpaper karena formatnya wallpaper itu digital, berarti Anda bisa gunakan web ya. Di sini ada ukurannya, Anda tinggal pilih 1280 kali 1024. Anda kalau perlu Anda beli nama dulu, nama Anda ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Terus Anda oke-kan. Nah, Anda bisa mendownload gambar-gambarnya melalui Moodle, gambar background. Tapi kalau foto Anda sendiri. Nah, misalnya pada file punya saya, Anda bisa gunakan dari sini Anda file ya, place ya. Nah, place Anda buka di lokasi tempat Anda mendownload. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini kebetulan saya punya seperti ini, tapi nanti Anda bisa pilih yang lain ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau sudah Anda place, Anda klik di sini. Nah, kemudian Anda bisa file, place lagi objeknya. Misalnya ini foto Anda sendiri, misalnya ya. Anda juga bisa tambahkan foto yang lain, misalnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke. Ketika Anda menambahkan gambar, otomatis dia akan muncul di sini ya. Nah, sebelum masuk ke situ, Anda bisa coba tutup dahulu ya, supaya kita bisa mengenalinya ya. Nah, yang pertama, cara kerja Photoshop itu hampir sama dengan Illustrator. Jika Anda buka di modulnya, ini ada menu bar ya. Ini ada toolbar, ini untuk menggambar semuanya di sini, dan ini adalah untuk palette group ya. Dokumen area ini tempat Anda menggambar ya. Di sini step by step-nya ada ya, sama seperti yang ada di tutorial ini ya. Nah, saya tunjukkan fungsi-fungsinya ya. Pertama, jika Anda menggunakan fitur ini, pastikan layer Anda aktif ya. Jadi di sini kalau misalnya saya mau membuat gambar ini ya, akan keluar tanda ini nggak bisa digunakan karena di sini ada layer dan dia layernya itu tidak aktif ya. Jadi kalau mau menggambar, Anda tambahkan layer dulu ya. Di sini sama seperti di Illustrator, Anda beri nama gambar misalnya ya. Dan Anda bisa menggambar. Nah, misalnya ya. Ini untuk menghapus sama seperti pada Illustrator ya. Ini untuk menuangkan ya. Nah, seperti ini. Untuk memblok ya. Jika Anda ingin warnain. Ya. Jika Anda ingin nawan dalamnya seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Nah, kita lupakan dulu yang fitur-fitur ini, nanti kita saatnya ada ya. Anda tutup dahulu. Nah, kita sekarang belajar memodifikasi foto ya. Target kita adalah membuat wallpaper sederhana, yaitu menjadi seperti ini ya. Jika Anda lihat ya, di sini ada objek ya, ada objek, dan di sini ada di background juga ada objek yang sama namun bentuknya transparan, dan di sini ada teks ya. Anda bisa tambahkan yang lain, misalnya bunga Anda suka ya. Nomor 1 ya, kita coba dengan objek dahulu ya, yaitu misalnya saya punya objek seperti ini ya. Nah, ini kebetulan backgroundnya sudah rata putih ya, di objek ini ya. Kebetulan backgroundnya sudah rata ya. Tapi seandainya Anda ingin mengganti backgroundnya dengan ini, mobil ini ya. Nah, Anda tutup dulu objek utamanya. Nah, backgroundnya Anda aktifkan layer background ya. Nah, jika Anda ingin mobil ini flat penuh pada layarnya, Anda bisa tekan Ctrl T, kemudian Anda bisa perbesar ya. Anda tekan Ctrl T, kemudian Anda tarik ini. Jika Anda tidak ingin aspek rasionya hilang, Anda bisa tekan Shift ya.
Jadi dia tetap pada aspek rasionya, perbandingan tinggi dan lebarnya tetap sama. Nah, dan Anda jika sudah sesuai, Anda bisa klik tombol ini dan place. Ya. Nah, kemudian Anda bisa kembali ke mengaktifkan objeknya. Nah, ini kalau Anda gerakkan di sini, yang bergerak backgroundnya, karena yang aktif adalah layer background, ya. Layer belakangnya, ya. Anda kalau perlu kasih nama mobil background, ya. Jadi kalau Anda klik di sini, yang aktif Anda gerakkan, yang aktif mobilnya. Tapi kalau Anda klik di sini, yang aktif objeknya, ya. Nah, untuk membuat gambar seperti ini, ya, di mana backgroundnya bisa hilang seperti ini. Fitur Adobe Photoshop memiliki beberapa banyak, ya. Tapi yang sederhana adalah salah satunya adalah fitur ini, ya. Anda bisa menggunakannya. Misalnya, saya ingin menghilangkan warna putih di backgroundnya. Saya pilih area yang berwarna putih, ya. Dan kemudian saya delete. Nah, jika Anda keluar dialog box seperti ini, Anda tidak perlu bingung. Anda tinggal OK-kan, ya. Dan ini tidak bisa diedit karena gambarnya masih harus di rasterize. Apa itu rasterize? Rasterize intinya, rasterize pada prinsipnya adalah mekanisme yang memungkinkan Anda untuk mengedit gambar-gambar pixel pada Photoshop, ya. Jadi caranya gimana? Jika masih seperti ini, Anda lihat ini di gambar ini, di sebelah sini ada tanda seperti ini. Ini tandanya Anda perlu membuat rasterize, ya. Anda klik kanan, rasterize layer. Nah, Anda bisa lihat gambarnya kotak ini sudah hilang, ya. Artinya objek ini bisa diedit. Nah, jika Anda melihat ada garis putus-putus seperti ini, untuk menghilangkannya, ini namanya areanya sedang terseleksi, ya. Untuk menghilangkannya Anda bisa tekan Ctrl D, ya. Nah, tapi kalau Anda ingin memilih lagi, tadi kita ingin menghilangkan warna putih, Anda bisa menyeleksinya, ya. Jadi semua warna putih terseleksi. Kemudian Anda bisa delete, ya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, jika Anda kebingungan gimana cara menghilangkan ini lebih detail lagi, ya, ada caranya, nanti kita terangkan, ya. Tapi untuk sementara ini dulu, ya. Anda bisa lihat seandainya saya memilih warna seperti ini yang saya klik, ya, saya delete. Nah, jadi dia masih bekerja pada warna yang homogen. Jadi misalnya Anda tidak sengaja memilih bagian keningnya, kemudian Anda delete, nah maka akan hilang, ya. Ya. Nah, jika Anda salah membuat langkah, ya, Anda tidak bisa menggunakan Ctrl Z karena Ctrl Z-nya terbatas hanya satu. Tapi Anda bisa menggunakan fasilitas history. History itu bisa mundur beberapa kali, ya. Jadi ke posisi terakhir Anda melakukan kesalahan, Anda bisa gunakan, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Anda bisa atur letaknya, misalnya di sini, ya. Nah, Anda bisa tekan, kalau ada menyala seperti ini, Anda bisa tekan D. Nah, ini langkah awal untuk membuat wallpaper, ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu bagian kedua.